jamur ini ya. Ini seperti jamur padi yang merusak padi atau batang padinya seperti ini. Kita cabut aja ya. Tadi udah izin sebenarnya sawah. Inilah. Jadi mati semua. Jadi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dari Ricky dan Jaki vlog lagi di sawah ya. Sekarang kita tidak beraktivitas, cuman menjelaskan teman-teman tadi laporkan kepada saya karena sawahnya mati atau angus separuh. Tapi penyakitnya nggak tahu sih. Tapi saya cuman lihat penyakitnya seperti apa. Semoga petani-petani seluruh Sumbar mengerti penyakit padi ini seperti apa. Bisa akan turun ke bawah. Seperti inilah penyakit padi di Pariaman sekitarnya. Tapi udah berapa kali disuntik atau dikasih obat, tetap kejadiannya tetap kayak seperti ini, angus dari bawah sampai ke atas, sampai ke padinya angus ya. Jadi ini yang mau diarit padi ini paling 2 hari 3 hari lagi harus diarit, karena kalau masih ditahan mungkin padinya akan rapuh seperti ini. Bisa juga nggak tahu penyakitnya apa, tapi kata yang punya sawah udah berapa kali disuntik atau dikasih racun yang lain, tetap aja masih. Tapi ini sebenarnya penyakitnya udah tahunan atau gimana, bisa juga nggak tahu sih. Tapi kebetulan mati padinya seperti ini. Kita cabut aja ya. Tadi udah izin semua sawah. Inilah. Jadi mati semua. Jadi sampai biji-biji padi sampai ampo atau enggak berisi. Jadi penyakitnya seperti jamur gitu. Ini jamur putih-putih. Bisa jelaskan kepada teman-teman sahabat bagi petani-petani yang mempunyai sawah, nantilah padinya kena seperti ini. Tapi kemarin instruksi pertanian datang ke sini, dikasih obatnya, kasih obat corona. Tapi saya juga percaya tak percaya sih. Tapi sebagian yang pakai udah ada yang dicobain, tapi nggak ada reaksinya, sama aja. Beli obatnya satu paket 200.000 atau 150 satu paket. Ya dicoba buat yang protein, tapi hasilnya tetap seperti ini. Seluruhnya bisa merembet. Ya penyakitnya itu kayak gimana ya, kayak menyalurkan ke tetangga. Jadi separuh kena, yang sebelahnya juga ikut kena. Ini nggak kena penyakit, yang itu kena ya. Itu udah kering daunnya. Bukan ini padinya udah tua, belum, padahal padinya masih hijau. Tuh, belum patut diarit sebenarnya, tapi karena udah mati atau udah busuk di batang ya. Tuh, di batangnya tuh udah pada busuk seperti ini. Penyakitnya jamur itu aja. Tapi inilah penyakitnya belum bisa diketahui oleh Menteri Pertanian. Jadi saya mohon kepada Menteri Pertanian, mohon dibantu pada sahabat-sahabat tani yang ada di Pariaman. Tapi sebelum-sebelumnya udah ada juga dapat padinya seperti ini, ada dikasih bantuan, tapi obatnya ini nggak ada. Obatnya tetap bayar, jadi obat dipakai tetap aja obatnya seperti inilah kejadiannya, nggak bisa diatasi. Obat disuntik atau disemprotkan nggak mengurangin gitu ya, tetap aja padinya mati seperti ini. Ini seperti ini baru menjalar,
atau baru merembet. Jadi kalau pendapatan seperti ini padi, mungkin pendapatannya masih bisa menurun, atau biasanya dapat 25 karung, jadi bisa dapat padinya, jadi bisa dapat kalau nggak 10 karung, 15 karung, tapi udah banyak, udah kejadian sih. Penyakit padi wereng seperti ini memang sih tidak bisa diatasi, tapi kalau dibikin kadar airnya mungkin bisa jadi. Tapi penyakitnya ini yang menularkan ini yang bikin kita petani pada pusing. Jadi karena mati padinya berumpun-umpun, jadi merembet ke tetangga, teman-teman ke sebelah, jadi dia mati menyeluruh. Masih bisa satu petak atau satu piring bisa habis kena kayak gini kalau lambat diarit ya. Jadi padi di Pariaman ini penyakitnya seperti inilah kebanyakan. Sekitar Kabun Sunua, Medan Bayi, Sungai Laban, dan Koto Gadi. Seperti inilah penyakit padi yang banyak sekarang karena bulan Lebaran Haji. Jika kemarin ngarit juga, tetap aja padinya kayak gini juga. Jadi kemarin nggak dilihatin padinya. Ini diaritnya paling hari Minggu kalau nggak Senin, ya sempat saya akan coba ngupload videonya hasilnya kayak seperti apa, saya akan lanjutkan. Ini cuma review penyakit padi sekarang ini atau bulan-bulan ini. Kata teman, karena penyakit padi ini bisa merembet ke sebelah atau ke tetangga sebelah penyakitnya. Seperti ini kan masih biru, masih berumur paling 3 bulan setengah atau 3 bulan. Tapi padi masaknya kan 4 bulan, 100 lebih. Jadi ini seperti ini kan masih belum bisa diarit, tapi dia udah merembet ke sini. Ini penyakitnya seperti ini, dia itu seperti hama nih, seperti hama jamur yang melekat di batang-batang padi ya. Ini saya kelihatan, ini seperti ini hama, inilah ini hama padi. Akan coba saya perbesar ya. Ini hama padi ini yang menempel di padi atau di batang padi. Yang ini membuat padi jadi hancur batangnya kena lapuk karena dia kebanyakan. Ini mana dia? Ini dia nih. Ini juga ya. Sudah terjambang padi. Ini yang menyusahkan atau mengurangkan dapat padi, inilah hamanya. Tapi kata petani-petani lain, ini adalah hama wereng atau wabah penyakit per tahun. Jadi dalam setahun mungkin juga ada penyakit kayak gini, jadi nggak bisa diatasi. Menteri Pertanian sudah mencoba buat mengatasinya, jadi alhamdulillah nggak bisa diatasi penyakit seperti ini, tetap aja menular ya. Ya, seperti inilah hama padi yang ada di pohon padi yang lagi semarak, yang tidak bisa diatasi adalah wereng. Kalau wereng hitam masih bisa diatasi ya, tapi kalau wereng seperti ini, gimana kita yang mau mengatasi? Dia itu udah merembet, udah menyerembet ke seluruh sawah yang ada di Pariaman sekitarnya. Jadi kalau dia pertama-tama masuk, penyakitnya itu seperti ini. Dia itu matinya dikit, terus ke bawah. Dia akan beralahan ke batang, ke rumpun padi. Di rumpun padi dia naik ke atas, dia akan memusnahkan
umbi padi. Setelah itu baru padinya mati sesaat. Seperti penyakit yang lagi semarak adalah penyakit corona yang lagi dibilang-bilang orang ya. Ini jamurnya ya berterbangan. Ini jamur yang nempel di batang padi, yang merusak padi, bisa mati. Jamurnya seperti ulat. Jadi pembesar gini nggak kelihatan ya. Oke, sahabat tani dan para menteri pertanian yang hadir menonton channel Diki Nanjaki, semoga ada solusi buat petani-petani yang ada di Sumatera Barat atau yang pertama di daerah Kabun Sunur dan Koto Gadih, Medan Baya dan sekitarnya, Pautan Kabau. Padi kami dalam keadaan tidak baik atau gagal panen, bisa dibilang gagal panen, cuman gagal panennya nggak terlalu parah. Sekarang saya berada di tengah-tengah yang padi yang rusak. Seperti inilah padi yang rusak karena penyakit tadi, tapi nggak tahu penyakitnya apa. Saya juga nggak bisa menjelasin penyakitnya seperti apa. Yang jelas padi di sini pada mati dan pada busuk atau kering seperti kena rondap, jadi angus. Seperti inilah. Jadi kalau kayak gini panen, mungkin kami bisa tekor atau bisa nggak kebayar untuk utang sama toke atau pakai duit toke gitu kan. Jadi ginilah saya hanya bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen channel Diki Nanjaki tentang petani sawah, buruh tani Pariaman.